Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang Bapak kasih ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak semuanya, ada yang nggak hadir ini? Nggak ada, hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Kayaknya lemes sekali anak-anak Bapak ini ya. Hah? Belum makan? Belum makan ini? Aduh. Oke, silahkan berdiri dulu. Yuk, berdiri yuk. Kita ice breaking terlebih dahulu. Biar sehat yuk Yanti yuk. Berdiri yuk. Yuk berdiri semua yuk. Ayo anak-anak. Berdiri yuk. Ayo. Cepat. Udah siang. Nanti zuhur lagi nih. Oke, anak-anak Bapak dulu pernah ikut pramuka semuanya kan? Pernah kan? Tahu tepuk pramuka kan? Nanti Bapak kasih tepuk pramuka, yel-yelnya, huha, yes, gitu ya? Ya, yuk, 2 kali tepuk pramuka. Huha, yes. Oke, yuk silakan duduk semua. Oke, baik. Udah semangat? Hah? Belum lagi? Aduh, nggak mulai nanti belajar kita kalau nggak semangat ini. Oke, baik. Masih demam. Allahu Akbar. Oke, baik. Untuk materi yang Bapak bawakan hari ini, Bapak akan membawakan judul tentang ini adalah modul Bapak nak. Ya, modul belajar Bapak ini ya. Aduh, jelek kali tulisan Bapak. Astagfirullah. Keterkaitan bentang alam. Ayo tolong diam semua ya. Nanti dicatat, nanti Bapak periksa satu-satu ya. IPS. Ya. Oh ya, IPAS lah. Dengan profesi masyarakat. Oke, kita sekarang akan belajar mengenai keterkaitan bentang alam dengan profesi masyarakat. Jadi, anak-anak Bapak tahu nggak apa itu yang dinamakan bentang alam? Nah, bentang alam. Nah, siapa yang tahu? Seluruh alam boleh? Ya, boleh. Kurang. Tata surya. Ayo, ada sebelah sini. Bumi, bumi itu kan keseluruhan ya, yang ada di bumi. Iya betul. Boleh lah. Yuk Andre, Azwan, apa itu bentang alam nih? Bentang alam. Kita kan tinggal di alam nih. Masa kalian nggak tahu? Apa sih itu bentang alam? Hah? Isi bumi, boleh. Jadi bentang alam itu adalah permukaan alam yang diciptakan alami oleh alam. Nah itu dia contohnya. Nih, apa yang tahu? Siapa yang tahu nih contohnya? Ada beberapa contoh nih. Yang pertama, gunung atau dataran tinggi. Silakan. Dataran tinggi.
Dataran tinggi. Dataran rendah. Rendah. Apalagi? Lembah, ya. Pegunungan, dataran tinggi. Ayo, apalagi? Rawa, ya. Rawa, sungai. Danau, apalagi? Apalagi? Udah? Ayo, apalagi ayo. Pulau, enggak. Enggak. Iya, ini tulisan. Dah? Pantai. Pantai. Ya, jadi ada 6 bentang alam yang ada di bumi ini. Apa yang pertama? Dataran tinggi. Yang kedua? Yang ketiga? 4? 5? 6? Pantai. Pintar anak-anak bapak semuanya. Insya Allah. Oh iya, tolong ambilkan Dewi. Ya. Terima kasih anak ya. Jadi keterkaitan bentang alam ini sangat berpengaruh dengan profesi masyarakat di sekitar kita. Ya. Jadi anak-anak coba perhatikan semuanya. Ayo perhatikan. Jadi manusia tuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita kan. Orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, istrinya, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Masyarakat biasanya memilih pekerjaan yang paling cocok dengan kondisi alam di sekitar kita. Contohnya, seperti di Riau ini, ya di Riau ini, ya sawit panen, petani sawit, dodos boleh. Itu kenapa alasannya? Karena mayoritas di sini perkebunannya kebun sawit, Pak. Ya, boleh. Alasan Riau ini cocok untuk dijadikan perkebunan sawit itu yang pertama, iklim. Iklim di Riau itu cocok sekali untuk sawit itu. Ya. Yang kedua adalah jenis tanahnya. Subur. Alhamdulillah, gambut. Cocok itu untuk sawit. Yang ketiga adalah lahan yang luas dan datar, ya. Itu biasanya cocok sekali untuk perkebunan-perkebunan sawit, ya. Gimana Pak cara menanam sawit, Pak? Cara menanam sawit, pertama harus ada lahan. Ya, itu pertama. Kalau nggak ada lahan, bekerja aja lah. Boleh. Kalau boleh ya. Oke, dah jam semua. Ada pertanyaan nggak nih untuk materi yang Bapak sampaikan ini? Ada yang kurang jelas nggak kira-kira? Hah? Paham? Kalau paham semuanya Bapak yang tanya ini. Ya, Bapak yang tanya ini ya. Nanti Bapak kasih hadiah. Mana hadiah? Aduh. Mana hadiahnya tadi ya? Bentar. Ambil dulu. Mana uang tadi? Ya. Bapak habis gajian, Bapak kasih uang nanti. Ya. Bapak kasih pertanyaan nih. Mengapa sih kondisi bentang alam sangat mempengaruhi pekerjaan masyarakat? Nah, siapa yang tahu? Mengapa kondisi bentang alam mempengaruhi pekerjaan masyarakat? Iya, itu anak SD. Mempengaruhi apa tadi, Pak? Mempengaruhi pekerjaan. Pekerjaan. Iya. Kenapa? Mempengaruhi pekerjaan. Kenapa? Karena nih, Nurul yang jawab. Ya, silahkan. Ya. Ya, Nurul. Ya. Di sini ada beberapa cara, Pak, yang mempengaruhinya. Pertama itu ada alam kita, Pak. Jadi di sini kita memiliki tanah yang subur. Jadi kita harus memanfaatkan tanah yang subur tersebut.
gambut, biar kita bisa untuk menanam sayur, Ya. menanam sawit kalau Bapak tadi, menanam pohon kelapa, dan menanam kelapa ya, dan menanam ubi. Oke, cukup. Bisa nggak bisa, Pak? Ya, tepat sekali Nurul. Sudah cukup. Oke, makasih Bapak. Karena Kasih duit. boleh sini. Bapak kasih uang dulu karena Nurul bisa menjawab. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nurul. Nih, banyak ya uangnya ya. Ya. Nih, buat jajan. Wah. Buat jajan ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mau lagi? Mau lagi nggak nih? Hah? Udah lapar semuanya? Masya Allah. Mau? Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah profesi masyarakat ini bisa berubah kalau kondisi alam kita ini sudah berubah? Bisa? Kenapa? Nah, Regina? Karena itu tadi yang menyesuaikan keadaan Pak. Kan nggak mungkin nih kita di sini kebanyakan lahan sawit kan Ya. kita nyari ikan gitu. Kan tidak mungkin. Ya, tepat sekali Regina. Masya Allah. Silakan maju. Maju Regina. Ini Bapak ada 150. Regina. Ini dikasih lakukan yang susah sebenarnya aku. Oke. Tepuk tangan dulu Regina. Tangan ya. Oke. Sudah. Oke, sudah paham semuanya ya. Jadi keterkaitan bentang alam ini sangat berpengaruh dengan pekerjaan ayah kita mungkin enggak? Pekerjaan ayah kita, pekerjaan masyarakat lah di sekitar kita ini. Jadi sebisa mungkin kita jaga alam kita ini, alam tercinta kita ini. Jangan menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, itu tidak bagus itu. Sangat berpengaruh sekali ke pekerjaan. Ya. Kalau sudah paham semuanya, Bapak kasih tugas. Ini dikerjakan di rumah saja ya. Bapak kasih individu. Nanti ya. Ada nurutin nggak bayar ke om? Oke, dengarkan semua. Untuk tugas itu silahkan dikumpul paling lambat minggu depan. Ya, itu pekerjaan individu, dikerjakan mandiri, tidak boleh mencontek. Ya, baik. Ada yang dipertanyakan sebelum kita tutup ini? Tidak? Cukup? Ya. Mau bertanya Pak, Ya, silakan. profesi Bapak apa Pak kalau sesuai dengan kondisi alam? Kalau Bapak sekarang ya berprofesi sebagai guru. Ya. Kondisi alam Petani juga Bapak ini. Ya. Udah, anak Bapak 3. Ya. Nah, mungkin itu bisa dilanjutkan untuk pertanyaan minggu depan ya. Oke, baik. Bapak orang lama Pak. Untuk tugas di rumah itu silakan dikerjakan dengan benar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Oke, cukup? Cukup, udah lapar semua kayaknya nih ya. Udah siang ini ya, udah ngantuk. Ngantuk Pak. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, tolong diam semua. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita luangkan dulu waktu untuk mendoakan saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang terkena bencana, tepatnya di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumbar dan sekitarnya. Marilah Semeru lagi ya, erupsi sekarang. Semoga masyarakat di sana diberi ketabahan, diberi kekuatan, cepat pulihlah kondisinya seperti semula. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sama-sama anak. Ini saya Bapak.